Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Produktivitas Kerja Toko Mebel Mulia Abadi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang pertama, Cantika Widi Pramesti dengan NIM B10022778. Yang kedua, saya sendiri Diva Reka Prayuda dengan NIM B100289. Dan yang terakhir, Satrio Kinayuan Muhammad dengan NIM B100290. Toko Mebel Mulia Abadi ini berada di Padangan RT 5 RW 3 Palar Terucuk, Klaten. Latar belakang, produktivitas merupakan faktor penting bagi penentuan keberhasilan perusahaan. Jika produktivitas kerja karyawan selalu mengalami kenaikan yang signifikan dari waktu ke waktu, maka perusahaan akan mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di era seperti sekarang ini, semua perusahaan berlomba-lomba untuk memaksimalkan kinerja karyawan dengan terus meningkatkan produktivitas sehingga perusahaan mampu bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Produktivitas mempunyai pengertian lebih luas dari berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan masih banyak lagi. Produktivitas adalah sebagai suatu sikap mental yang timbul dari motivasi yang kuat di masyarakat dan setiap waktu terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas kehidupan yang ada di masyarakat. Sejarah Toko Mebel Mulia Abadi. Toko Mebel Mulia Abadi awal mula berdiri dari nol, yaitu pada tahun 1995. Bapak Sarjono awalnya bekerja sebagai tukang buru almari, meja, laci, kursi, lalu dikirim ke pelanggan. Setiap gajian Bapak Sarjono menyisihkan uangnya untuk membeli kayu sedikit demi sedikit hingga bertahun-tahun, serta sedikit demi sedikit membeli peralatan pembuatan mebel sendiri hingga terkumpul. Setiap pulang kerja ketika ada waktu lebih, Bapak Sarjono mencicil membuat almari hingga bisa membuat 3 almari. Lalu dititipkan kepada toko mebel yang kebetulan pemiliknya adalah teman Bapak Sarjono sendiri. Dan ternyata almari buatan Bapak Sarjono terjual semua. Sehingga membuat Bapak Sarjono lebih semangat untuk membuat lebih banyak mebel hingga Bapak Sarjono keluar dari pekerjaannya yaitu sebagai buruh tukang, lalu membuat usaha sendiri hingga tahun ke tahun. Usaha Bapak Sarjono berkembang dan lancar hingga mempunyai banyak pekerja. Selanjutnya adalah proses seleksi. Seleksi agar dapat bekerja di toko mebel Mulia Abdi ini, yaitu setiap calon pekerja yang memiliki keterampilan apapun yang berhubungan dengan mebel pastinya akan diterima. Lalu mereka akan diajarkan lebih dalam lagi dalam pembuatan mebel. Lalu mereka juga diajarkan teknik cat, pelitur kayu, dan amplas. Dan juga calon pekerja yang tidak mempunyai pengalaman di bidang mebel tapi mereka tetap diterima karena syarat terpenting agar masuk di toko mebel ini adalah mempunyai sifat tanggung jawab, bekerja keras, dan jujur. Walaupun tidak mempunyai pengalaman, mereka akan diajarkan skill dalam pembuatan mebel. Alhamdulillahnya sekarang para pekerja sudah ahli dalam membuat mebel dan terbukti sekarang toko mebel Bapak Sarjono semakin tahun semakin berkembang. Dan juga Bapak Sarjono mempelajari teknik model-model mebel yang modern melewati internet dan YouTube sehingga menghasilkan model-model mebel yang modern yang pastinya sekarang banyak peminatnya. Selanjutnya adalah kompensasi toko mebel Mulia Abdi. Kompensasi adalah total dari seluruh imbalan yang diterima oleh para karyawan sebagai pengganti atas layanan mereka. Kompensasi yang diterapkan oleh toko mebel Mulia Abdi ini adalah kompensasi secara langsung. Kompensasi secara langsung di toko mebel Bapak Sarjono ini merupakan gaji bonus seluruh karyawan yang telah bekerja sesuai jam operasional, yaitu pukul 8 pagi sampai jam 4 sore di hari Senin sampai hari Sabtu. Mereka akan mendapatkan gaji sama rata. Di toko mebel ini tidak perlu sebulan untuk mendapatkan gaji, tetapi pembagian gajinya seminggu sekali, yaitu di hari Sabtu. Sehari jika karyawan mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai jam operasional, maka akan dihitung 70.000. Jadi jika gaji seluruhnya diturunkan di hari Sabtu, maka dapat dihitung 70.000 dikali 6 hari, berarti 420.000. Lalu karyawan akan mendapatkan bonus jika ada pekerjaan lembur dengan tambahan uang 30.000 per hari. Tetapi uang lembur tersebut akan diturunkan juga di hari Sabtu. Tujuan memberikan kompensasi ini agar dapat menarik, mempertahankan, dan memotivasi para karyawan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama, disiplin. Sikap disiplin adalah sikap yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh setiap karyawan. Kedisiplinan karyawan akan sangat dibutuhkan demi kelancaran bisnis. Setiap karyawan harus mempunyai sikap disiplin agar bisa mengikuti setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
Selanjutnya adalah motivasi kerja. Motivasi kerja adalah suatu dorongan yang muncul pada setiap individu secara sadar ataupun tidak sadar dalam melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan tertentu. Setiap karyawan tentunya memiliki motivasi yang berbeda-beda. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman akan membuat suasana hati staf karyawan menjadi lebih tenang dan menjadi lebih fokus dalam melakukan pekerjaan. Pelatihan terhadap karyawan. Pelatihan dan juga edukasi sangatlah penting untuk bisa meningkatkan kinerja karyawan, khususnya untuk karyawan baru dan masih memerlukan suatu bimbingan. Sedangkan untuk karyawan lama, mereka biasanya memerlukan peningkatan kinerja seiring berjalannya waktu. Metode penelitian. Interview, salah satu metode pengumpulan data yang mengadakan wawancara atau tanya jawab lisan untuk memperoleh data. Pengamatan atau observasi. Metode pengumpulan data di mana kita mencatat informasi yang disaksikan selama penelitian. Observasi, kita juga melakukan observasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang kita lakukan adalah kejadian, peristiwa, aktivitas, dan kondisi atau suasana tertentu. Dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data dengan cara mengambil beberapa dokumen foto produk yang dihasilkan oleh toko mebel Bapak Sarjono. Kesimpulan pada mini riset ini yaitu produktivitas tenaga kerja toko mebel Mulia Abadi ini terdapat kemampuan seorang pekerja untuk mengelola efisiensi yang berkembang untuk menghasilkan produktivitas berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh toko mebel Mulia Abadi. Peranan tenaga kerja dalam produktivitas sangatlah penting bagi sebuah usaha toko mebel Bapak Sarjono. Dan untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas, maka perlu adanya suatu landasan agar dapat memotivasi tenaga kerja, antara lain dengan memperhatikan faktor pelatihan kerja untuk karyawan, pengalaman, lingkungan kerja, kedisiplinan, motivasi kerja, dan keterampilan, agar perusahaan yang dikelola menjadi perusahaan yang berkualitas tinggi dan mempunyai kualitas yang baik dalam sumber daya manusia. Berikut dokumentasi di toko mebel Mulia Abadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.